Pelayan mengetuk pintu, memintaku turun untuk makan malam. Aku tahu, fakta bahwa mereka punya kepala pelayan itu sungguh gila. Tapi aku berbohong saja, aku sudah makan banyak di perjalanan. Tak ada waktu untuk makanan sekarang. Aku perlu belajar sebanyak yang ku bisa tentang orang-orang ini. Ku periksa kamarnya dan melihat-lihat buku tahunannya, foto-foto keluarga, apapun. Kukira aku siap untuk bersekolah sebagai Gabby besok. Tapi, ya, andai semudah itu. Keesokan paginya, dengan gugup aku turun ke bawah untuk pergi ke sekolah. Dan tentu saja sekarang aku harus menemui semua anggota keluarga. Saat melihatku, semua obrolan ringan mendatangiku. Bagaimana trip kemarin, sayang? Aku berhasil bergumam. Itu baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba ada tangan yang mengusap rambutku. Hei, ku ambil roti lapis selai kacang dan jelimu ya. Tahu tak kau makan? Aku menoleh untuk memeriksa dan melihatnya nyengir padaku sebelum dia keluar. Ya ampun, kukira aku akan meleleh dalam genangan air. Dia sangat tampan. Aku hanya ingin mengikutinya. Tapi kemudian ayah berdehem. Gabriela, bisakah kita buat hari ini bebas dari keluhan gurumu? Ya Tuhan, Gabby, apa yang kira-kira kau sudah perbuat? Aku menelan ludah, mengangguk sebagai jawaban, lalu bergegas keluar dari sana. Dengan canggung aku berlama-lama di depan kediaman megah itu. Ini adalah tempat di mana bus menurunkanku kemarin. Jadi, semoga saja memang begini biasanya. Kemudian tiba-tiba, seorang pemuda berwajah seram parkir di seberang jalan dan berteriak padaku. Sayang, kau sedang apa? Ayo masuk. Aku? Aku ini kekasihnya? Oh, jadi dia adalah Dylan, pacar saudara kembarku. Aku berjalan mendekat dan dengan enggan naik ke kursi belakang. Hei, ada apa? Apa kau masih marah padaku karena membiarkanmu pergi karya wisata sendirian? Ayolah, katamu itu tak masalah. Aku tak tahu harus berkata apa padanya, jadi aku terus diam dan menatap keluar jendela. Ayolah sayang, maksudku ini konyol. Kita berdua tahu duduk di belakang selalu membuatmu mabuk perjalanan. Ya ampun, aku harus mengatakan sesuatu untuk membuat cowok ini tutup mulut ya? Tidak, semuanya baik di antara kita. Hanya saja aku agak tak enak badan. Aku perlu istirahat, itu saja. Dan lebih longgar di sini. Nah, sepertinya itu membuatnya lebih tenang. Tapi aku terus memergokinya menatap aneh padaku lewat kaca spion. Lihatlah dia. Gabby dan aku mungkin kembar, tapi selera cowok kita benar-benar berbeda. Dylan terlihat seperti tipe cowok nakal. Rambut hijau, hidung bertindik, dan mengendarai mobil sport yang mentereng. Sementara aku memilih cowok manis dan lucu, seperti Jaden. Tapi aku tak mau dengan tak sengaja mengacaukan hubungan adikku juga. Jadi saat kami sampai di sekolah, aku harus memberinya kecupan di pipi, memastikan kami baik-baik saja. Bau parfumnya tak enak. Untungnya aku bertemu Katie di parkiran, jadi aku mengikutinya ke kelas. Semuanya berjalan dengan baik, paling tidak sampai kami tiba di kelas bahasa Spanyol. Gurunya, Bu Harrison, memberiku tatapan penuh curiga sejak aku masuk. Ternyata, Gabby tak serahkan tugas rumahnya, dan dia menghabiskan sepanjang waktu di pelajaran sebelumnya dengan mengecat kukunya. Bu Harrison menuntut untuk memeriksa PR-ku hari ini. Nah, tentu saja aku tak tahu aku punya PR. Jadi, dengan suara kecewa, dia berkata, Gabby, sudah 2 tahun dan kamu masih belum tahu cara menggabungkan satu kata kerja pun. Apa kau bangga dengan itu? Tiba-tiba, ku dengar Katie berbisik. Tapi paling tidak dia tahu cara berpakaian, Bu Harrison. Sweaternya kelihatan seolah itu seharusnya dibuang 2 tahun lalu. Kemudian beberapa anak di kelas terkekeh. Ya Tuhan, Katie, itu kasar sekali. Tapi untungnya guru itu tak mendengarnya. Aku langsung minta maaf ke Bu Harrison dan mengatakan padanya berikan saja padaku kuis dadakan untuk PR-ku yang terlewat. Beliau melakukannya. Dan kemudian yang mengejutkan beliau dan juga seisi kelas, aku berhasil menjawab semua pertanyaan. Setelah kelas, ku katakan pada Katie kalau komentarnya tentang Bu Harrison itu tak baik. Tertawa dia menjawab, Astaga, kenapa kau begitu tegang hari ini? Tapi setelah melihat ekspresiku, dia segera mengubah topik pembicaraan. Kau masih harus membantuku dengan rencana itu, oke? Kau sudah janji. Dia mengedip padaku. Apa? Rencana apa? Dengan kebingungan, aku pura-pura tersenyum pada Katie. Oh, kau tak usah khawatir, sis. Sudah kusiapkan. Malam itu Gabby menelponku dan kami saling memberi kabar di hari pertama kami. Semuanya berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Rupanya dia senang berada di sana. Dan dia merasakan kehangatan dan ikatan dengan ibu dan ayahnya.
Dan dia yakin kalau merekalah orang tua kami yang asli. Dia juga menikmati memberi makan ayam dan memetik apel di halaman belakang. Tetapi dia hampir membuatku dipecat dari pekerjaanku karena dia tak tahu bagaimana caranya menggunakan oven. Tapi dia berhasil memecahkan masalahnya. Kukatakan padanya kalau aku sudah mengatasi masalah dengan Dylan dan berbaikan dengan Bu Harrison. Tapi oh ya, Gabby, Katie menyebutkan padaku soal suatu rencana. Apa itu? Oh ya, aku janji untuk mencomblangkannya dengan Jaden. Kurasa kau harus melakukannya untukku sekarang. Hatiku serasa tenggelam saat mengatakannya. Jaden? Maksudmu kakakmu Jaden? Ya, sekarang bukan kakak biologis. Pantas saja aku tak bisa akur dengannya. Tak seperti kita, ya kan? Aku memaksakan tertawa dan mengubah topik. Tapi, oh tidak. Jaden jauh lebih cocok denganku daripada dengan Katie yang pemberontak. Tapi, oke, ini adalah kehidupan Gabby. Jadi aku harus pastikan aku tak mengacaukannya. Dan mungkin saja saat kebenaran soal kembaran ini terkuak, aku akan punya kesempatan dengan Jaden. Untuk saat ini, kami setuju untuk melanjutkan menjalani kehidupan satu sama lain. Kurasa ini cukup mudah, karena yang Gabby lakukan hanyalah bergaul dengan teman-temannya dan menghindari mengerjakan PR-nya. Satu-satunya bagian yang tak kusukai adalah mencomblangkan Katie dengan Jaden. Dan itulah saat semuanya menjadi rumit. Akankah kami beritahu semua orang kebenarannya? Ataukah bertukar kehidupan ini terlalu menyenangkan untuk dihentikan? Nantikan bagian kedua untuk mengetahuinya.